Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa anak-anakku sekalian. Selamat naik ke kelas 12 tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah. Semoga kalian senantiasa diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita masih dalam keadaan kondisi seperti saat ini ya, dan keadaan pandemi COVID-19. Untuk itu, Bapak di sini akan memberikan materi PPKN kelas 12, di mana PPKN kelas 12 ini terdiri dari 2 jam per pekan, ya, 2 jam mata pelajaran per minggu. Namun pada pembelajaran online kali ini hanya 1 kali tatap muka. Oh ya, sebelumnya Bapak kenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak Sudarmani, sarjana hukum. Kemudian juga pendidikannya Bapak ngambil di Unisma. Di Martia Bakti Bapak alhamdulillah sudah 25 tahun lebih mengajar. Jadi di sini Bapak sudah cukup tua. Oke, langsung saja kita akan belajar bab pertama ini untuk PPKN kelas 12 dengan tema atau dengan materi pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Tapi sebelumnya tidak ada salahnya kalau kita kupas satu demi satu kata-kata pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban. Anak-anak yang tahu apa itu arti dari hak? Ya, mungkin dari kalian di rumah ada yang masih ingat pengertian dari hak asasi manusia. Kita mulai dulu dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Ya, jadi misalnya Bapak ngajar di SMA Tia Bakti, ini juga sudah memenuhi kewajiban. Apa itu kewajiban kalian? Ya, betul sekali, membayar uang administrasi sekolah. Sehingga kewajiban itu artinya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan ya, dengan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab itu kewajiban. Nah, kemudian dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, kita juga akan pernah atau kalian di kelas 10 dulu pernah mendapatkan materi tentang hak asasi manusia. Ya, apa itu hak asasi manusia? Kalau yang panjang ada 4 kalimat gitu ya, 4 unsur. Yang pertama adalah hak dasar. Hak mutlak, hak pokok boleh. Ya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia atau melekat pada diri manusia. Sejak kapan? Ya, sejak dia dilahirkan. Sejak lahir. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau mau ditambah boleh ya, yaitu hak dasar atau hak mutlak, hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu-gugat oleh kalian tambahan. Nah, ini gambaran singkat untuk kita mengupas dari kata hak dan kewajiban. Silakan kalau mau kalian rekam atau kalian foto atau kalian tulis, Bapak kasih waktu setengah menit ya. Sudah selesai ya? Kita lanjutkan. Setelah kalian tadi memahami tentang pengertian hak, kewajiban, dan pengertian HAM, yang kedua kita lihat substansi dari hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Pancasila, khususnya nilai-nilai sila pertama, 2, 3, dan 4. Untuk pertemuan kali ini Bapak hanya sampai kepada contoh atau substansi nilai Pancasila dari nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis
Dan nanti setelah itu Bapak berikan contoh pelaksanaan hak di dalam sila 1 dan 2. Kalian nanti akan Bapak tugaskan untuk mencari sila 3, 4, dan 5. Oke, kita mulai dari substansi Pancasila atau substansi hak dan kewajiban yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila, ya, ini dari pakar-pakar tata negara membagi-bagi menjadi 3 macam nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama disebut nilai dasar. Ya, nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang ada di dalam kalimat sila 1 sampai 5. Nah, dari nilai dasar ini bisa kita bagi menjadi nilai. Ada yang pertama, kalian sudah tahu Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya di sini ada terkandung nilai ketuhanan. Dan ingat bahwa Pancasila yang disahkan oleh para pemimpin negara melalui BPUPKI, sidang BPKI 18 Agustus 45 itu adalah buah pikiran hasil karya dari Panitia 9, di mana 70% dari anggota Panitia 9 adalah para ustadz, para kiai, ya, tokoh-tokoh pesantren, sehingga nilai ketuhanan itu dijadikan sebagai nilai pertama atau sila pertama. Apalagi ada kalimat setelah ketuhanan ada yang Maha Esa. Ini jelas sekali ini adalah kandungan dari Al-Quran, ya, yang mengklaim bahwa Tuhan itu esa. Kalau kita boleh berkata adalah ada di dalam akidah agama Islam. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Ya, setelah kita hablum minallah, tentunya Rasulullah juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada sama manusia. Ini cocok sekali dengan ajaran agama Islam. Mengingat waktu, kita lanjutkan saja yang ketiga, karena pasti sudah tahu, yaitu nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima tentunya nilai keadilan. Dan yang kedua adalah nilai instrumental. Lebih mudahnya nilai instrumental adalah nilai yang terdapat di dalam Pancasila yang merupakan dasar hukum atau perangkat hukum yang menguatkan adanya keberadaan Pancasila. Sehingga tidak akan mungkin untuk selama negara bisa berdiri Pancasila itu dirubah oleh siapapun. Karena sudah jelas kuat ada di dalam pembukaan UUD 45, kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 45 dan juga ada di dalam KPMPS tahun 1966. Tidak bisa dirubah untuk kepada orang-orang yang mencoba untuk merubah Pancasila dan menggantikan dengan ideologi lain, khususnya komunis. Kita sudah kuat dengan adanya nilai instrumental. Jadi kali anak-anak bahwa nilai instrumental adalah nilai yang menjadi dasar atau landasan hukum dari adanya Pancasila. Yang kemudian yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu atau praktek. Nilai yang wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia dari pemerintah sampai rakyat untuk melaksanakan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dan kita nanti akan Bapak bahas pada bahasan yang di bawah tentang nilai praktek atau nilai praktis terhadap pengamalan sila 1 sampai sila kelima. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian di Google Classroom kita chattingan ya. Atau kalian mau bertanya langsung atau melalui chat di Google Classroom, nanti Bapak kasih waktu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tahu nilai Pancasila yang merupakan pengamal hak dan kewajiban warga negara, yang berikut adalah contoh pelaksanaan Pancasila atau contoh pelaksanaan hak di dalam Pancasila, nilai Pancasila. Bapak ambil salah satu atau dua saja. Misalnya sila pertama, bunyinya udah hafal semua anak-anak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mengandung arti bahwa yang pertama, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan republik yang berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan. Jadi bukan negara agama, tapi negara berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Kalian tentu tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak agama. Sekarang mungkin ada 5, 6, 7 gitu ya. Dari Islam, Kristen, Hindu,
Katolik, Buddha, kemudian Konghucu, ada juga aliran kepercayaan, Darmo Gandul dan seterusnya. Itu di Jawa masih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua dari pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah kita wajib bertoleransi antar umat beragama. Tidak ada salahnya saudara-saudara kita ya, dari misalnya golongan NU atau pemuda NU, Banser NU, kalau Natal mereka ikut membantu menjaga gereja ya, kemudian menjadi petugas park. Tidak salah, karena itu adalah toleransi antar umat beragama yang masih berhubungan dengan hubungan kemasyarakatan, bukan hubungan peribadatan. Kalau misalnya mereka kemudian masuk ke dalam gereja kemudian ikut bernyanyi di sana, ya itu berarti menyalahi tentang arti makna toleransi antar umat beragama. Nanti lain waktu insya Allah Bapak jelaskan. Dan masih banyak lagi, misalnya tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian sila kedua, contohnya adalah sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah di sini kita harus berbuat baik kepada tetangga. Ini tidak usah Bapak tulis ya, kalian tulis saja sendiri. Berbuat baik kepada sesama tetangga, menghargai yang yang berbeda suku, termasuk berbeda agama. Kemudian juga yang kaya jangan menghina yang miskin jangan mencuri barang yang orang kaya, dan seterusnya. Kemudian yang masih sila kedua juga, kita kepada sesama manusia wajib menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghormati harkat dan martabat masing-masing. Tidak boleh memaksakan pendapat, itu selain sila kedua juga sila keempat bisa. Nah, tugas kalian nanti kalian akan mencari contoh lain juga sila 1, 2, 3, dan 4 sebagai pelaksanaan hak asasi warga negara atau hak warga negara di dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk hari ini pertemuan pertama Bapak cukupkan. Silakan nanti kalau ada yang bertanya kalian chat langsung atau kemudian bisa melalui Google Classroom nanti. Kemudian tugas yang pertama ini jangan sampai lupa, kalian Bapak suruh membuat tabel minimal 2 masing-masing sila Pancasila ya. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila 1, 2, dan 3, 4, dan 5 yang berhubungan dengan hak asasi warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.